Elshinta News and Talk. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja memutuskan untuk menaikkan upah minimum sebesar 10%. Melalui peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 terkait dengan penetapan upah pekerja. Menaker Ida Fauzia mengatakan pengupahan tak lagi menjadi acuan perhitungan upah minimum karena dinilai belum mengakomodasi dampak kenaikan inflasi. Beberapa kalangan menilai keputusan tersebut tidak memenuhi kebutuhan buruh di tengah proyeksi inflasi. Bahkan Aliansi Buruh Jepara juga memprotes penetapan UMP ini dengan menggelar unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang hari ini. Bagaimana menilai kenaikan upah minimum ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, fraksi PKB, Haji Abdul Hamid. Elshinta News and Talk. Anda pendengar juga dapat bergabung bersama kami. Anda dapat mengakses line telepon kami di 02476489100 atau memberikan pesan singkat dan WhatsApp di 087721109100. Mas Hamid, ini sebetulnya kabar gembira atau bahkan kabar buruk ini bagi para pekerja, mengingat di tengah tampaknya komunikasi kami terputus ya dengan Mas Hamid ya, anggota Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah, fraksi PKB. Kami akan coba hubungi kembali. Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan atau komentar mengenai keputusan yang disampaikan pemerintah ya melalui PP nomor 36 tahun 2021 ini terkait kenaikan upah minimum sebesar 10% ya. Memang ada pro kontra di kalangan masyarakat ya, ada yang kemudian menginginkan kenaikan ini, ada juga yang menolak ya, karena memang mungkin dari sebagian masyarakat khususnya mungkin dari kalangan pengusaha sebenarnya agak keberatan jika harus menaikkan UMP sebesar 10%. Kami sudah tersambung kembali dengan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, fraksi PKB, Haji Abdul Hamid. Selamat siang, Mas Hamid. Selamat siang, Mas Muhammad. Iya, ini merupakan kabar baik atau kabar buruk sebetulnya bagi masyarakat ketika penetapan UMP dinaikkan 10%? Iya, kalau menurut saya sih kabar baik. Karena memang untuk tren kenaikan dari UMP sampai tingkatan sampai 10% itu belum jarang pernah ada. UMP dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, ya ini perlu memang detail untuk menghitung ya, nanti dari hitungan BPS-nya kayak apa. Tapi saya rasa di angka 10% itu juga cukup optimis kalau mengingat dari pertumbuhan ekonomi. Begitu ya. Nah, untuk UMP Jawa Tengah sendiri kira-kira akan ditetapkan naik berapa ini nanti, Mas Hamid? Kalau memang sekiranya akan dilaksanakan PP nomor 31 ini. Ya, dengan perhitungan PP 31 2021 kemungkinan, karena memang kita masih tetap akan menghitung dari sesuai aturan itu tersebut. Cuman kalau batas atasnya itu jika sampai ditetapkan oleh nanti akan ada turunan peraturan Menteri Tenaga Kerja pastinya sampai di tingkatan 10%, ya kenapa tidak kita menetapkan sampai segitu. Pertumbuhan ekonomi mungkin belum mencukupi untuk tahap perhitungan sampai 10%. Namun kemungkinan inflasi ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah dalam melindungi hak minimal pekerja gitu. Tapi dengan menaikkan 10%-nya apakah akan menahan angka inflasi juga sebetulnya, Mas Hamid? Mengingat harga barang-barangnya juga naik semua. Iya, ya itu perhitungan perkiraan bagaimana kondisi sosial ekonomi yang akan berkembang nanti di 2023. Dengan melihat kondisi-kondisi yang 2023 potensinya ada inflasi yang memang signifikan. Begitu. Nah, jadi menurut saya kalau 10% realistis untuk dapat bagaimana nanti tidak hanya menekan tapi minimal bagaimana mengimbangi dari proses inflasi yang akan terjadi. Tapi apakah
apakah dirasa cukup ini bagi masyarakat untuk kemudian menikmati 10% kenaikan UMP ketika di 2023 justru akan ada resesi juga ini kalau Pak Jokowi, Presiden Jokowi mengkhawatirkan kondisi di tahun 2023. Iya. Ya, dari kacamata mana dulu nih? Usaha pun pemerintah. Pemerintah sebisa mungkin bagaimana memenuhi dari kebutuhan para pekerja. Tapi juga pemerintah punya kacamata bagaimana pengamanan di sektor industri ini juga tetap terjaga. Supaya keberlanjutan dari tenaga kerja itu juga bisa dilaksanakan. Dan kemungkinan PHK itu juga bisa diantisipasi. Itu kan salah satu faktor juga yang menjadi pertimbangan, yaitu adalah ketinggian UMP ataupun bahkan nanti sampai ke UMK. Begitu. Jadi kita pakai jalan tengah dari sisi perkiraan terjadinya tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dirasa oleh pemerintah pusat 10% itu memenuhi untuk menghadapi kesemuanya itu. Tapi akan berpengaruh tidak nanti Mas Hamid untuk UMK upah minimum kabupaten kota? Pasti berpengaruh karena terendah di Jawa Tengah, misalkan Banjarnegara 1,5 ya. Kita UMP itu ya 1,5 itu 1,4 sekian. Hanya selisih berapa 100.000 lah. 100.000 sehingga pasti itu akan terangkat dalam tahapan bagaimana 10% itu bisa dilaksanakan. Walaupun bahasanya Bu Menaker itu maksimal 10%. Tentu dalam siklus kondisi yang sekarang bagaimana pemerintah juga bisa mengakomodir dari kebutuhan para pekerja. Walaupun di tempat pekerja ini pasti klausul akan tidak cukupnya 10% itu pasti ada. Dengan logika teman-teman pekerja dan bagaimana situasi kondisi lapangan lainnya. Begitu. Berarti kalau misalnya penetapannya adalah maksimal 10%, bisa jadi pengusaha hanya menaikkan 1% juga ini Mas Hamid. Kalau pengusaha inginnya begitu. Jadi tidak ada manfaatnya berarti ya? Pengusaha ingin rate terendah, kalau pekerja inginnya rate tertinggi. Ya kalau seumpama UMP, itu kan batas minimal. UMK, itu yang dipakai para pengusaha, inginnya tetap segitu. Tapi tetap kita cari bagaimana perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menurut BPS itu ya mesti kita gunakan. Rasionya akan ketemu bagaimana akan ditetapkan secara minimal atau ada maksimal penambahan dan lain sebagainya. Jadi selalu tahun demi tahun logika itu yang dipakai. Makanya ini Dewan Pengupahan pasti harus bekerja keras mencari satu formula yang ideal, jalan tengah antara para teman-teman pekerja dan juga teman-teman pengusaha. Karena nanti kalau seumpama ketemu yang tidak ideal, misalkan kerendahan, itu pasti proses banyak pertentangan dari teman-teman pekerja banyak. Terus nanti terlalu tinggi, pasti juga kondisi perusahaan yang tidak sehat itu menyebabkan hubungan industrial yang tidak sehat pula. Gitu. Nah, ini kalau tidak segera ditemukan titik tengahnya akan berlarut-larut ini permasalahan ini Mas Hamid ya? Iya betul. Setidaknya ada kabar 10% ini merupakan angin segar. Ini kabar baik. Artinya potensi itu bisa dimaksimalkan dengan rasio kebutuhan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi. Ya rata-rata resesi juga masih bisa terperkirakan. Bagaimana kemarin juga sudah terjadi, bagaimana pengamanan ekonomi yang ada di negara kita, ini juga masih yakin optimis bisa tidak terlalu labil. Masih ada ambang amannya untuk bisa dilalui oleh pemerintah.
Kalau memang dari PP 31 menetapkan maksimal 10%, kenapa tidak langsung saja ditetapkan langsung 10%? Karena tadi ini demo buruh juga menolak kenaikan 10%, pengennya lebih, bukan ditolak 10%, pengennya dinaikkan lagi. Kalau dirasa dinaikkan lagi ya pengusaha akan keok mungkin kalau dinaikkan terlalu banyak. Iya, karena ini jarang juga bagaimana ini perhitungan ini dapat dilakukan. Ini saya rasa memang adopsi rumus atau memang belum rumus. Masih dari tahap satu perkiraan atau ini menjadi satu bahan pertimbangan bagi Dewan Pengupahan daerah, kabupaten maupun provinsi sebagai landasan penetapan rasio. Karena ketemunya nanti pasti akan ada rumus. Pemerintah pusat, data BPS menetapkan berapa pertumbuhan ekonomi, berapa kenaikan atau inflasi itu terjadi, sehingga disitulah nanti perhitungan itu dapat dilakukan. Atau sehingga ini membuka celah, misalkan pertumbuhan ekonomi dan atau tentang inflasi itu kurang dari 10%, itu bisa di-up sampai angka 10%. Begitu. Nah, kalau memang dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil di tahun 2022 saja masih bisa dikatakan cukup selamat di tengah gelombang besar begitu ya, Mas Hamid ya. Iya. Tapi 2023 ini kan cukup kritis juga kalau kita perhatikan, teror resesi di mana-mana membuat masyarakat justru khawatir. Ini bagaimana nanti masyarakat menilai 10% ini cukup atau tidak? Pengusaha pun demikian nanti. Cukup atau tidak ini 10%? Kalau bisa sih dikurangi. Iya. Ini itu sebenarnya nanti pengambilan keputusan di tengah-tengah gelombang resesi yang ada. Ya pasti rasa-rasanya untuk menjemput gelombang ini tetap banyak sebuah kekhawatiran. Apalagi itu prediksi untuk resesi yang kedua ini di tahun 2023. Ini pasti akan butuh mempersiapkan skema perekonomian secara nasional. Itu ya syukur-syukur juga nanti operasional yang di kawasan industri terpadu Batang itu juga sudah mulai jalan. Artinya nanti dampak dari sejumlah resesi, terus adanya potensi-potensi PHK itu juga bisa terserap ke sektor industri yang lain. Baik. Kami coba sambungkan juga ini Mas Hamid ya dengan Ketua Aliansi Serikat Buruh Jepara, ada Maksuri. Pak Maksuri, selamat siang. Ya. Halo Pak Maksuri, selamat siang. Ya, tampaknya komunikasi kami belum tersambung ya, Mas Hamid. Kita lanjutkan dulu. Lantas, bagaimana nanti komunikasi pemerintah dengan para pengusaha ini untuk memastikan bahwa PP 31 ini benar-benar diamalkan? Syukur-syukur kalau bisa diamalkan maksimal 10% begitu. Iya. Ya, karena kalau mau dihitung-hitung ya secara kalkulasi saya sebagai pihak dari pemerintah ya, 10% memang nilai-nilai yang tidak begitu besar. Karena seumpama dari UMP Jawa Tengah 1,5, 1,6 itu kan hanya paling 150 ribu ya untuk tingkat kenaikannya. Itu dampaknya yang paling mengena itu di sektor-sektor yang menerapkan upah minimum kabupaten terendah. Itu pasti harus mengangkat lebih dari UMP. Ya taruhlah mereka menaikkan 10% juga di UMK ya nyampe. Tapi selisih antara UMP dan UMK itu terlampau sedikit. Ya pengamanan tapi jangan sampai terlalu minimal juga untuk mengamankan dari teman-teman pekerja. Baik Mas Hamid. Kita sudah tersambung ini dengan Ketua Aliansi Serikat Buruh Jepara, ada Maksuri. Pak Maksuri, selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, Pak Maksuri, ini ada juga Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah fraksi PKB, ada Haji Abdul Hamid. Ada Mas Hamid bersama kita. Saya ke Pak Maksuri dulu ya, Mas Hamid ya. Iya. Pak Maksuri ini mau mengadakan demonstrasi ini di Jalan Pahlawan ya, berarti ya? Iya, betul. Apa yang dituntut ke Aliansi Serikat Buruh Jepara ini, Pak Maksuri?
Ya, kami menuntut kenaikan upah itu ya 13% sesuai rumusan KHL rata-rata di Jawa Tengah seperti itu, Pak. Karena ada isu PP 36 yang 2 tahun kemarin kita nyaris tidak naik sama sekali, Pak. Tidak naik karena dengan alasan COVID-19. Nah ini laju pertumbuhan ekonomi, inflasi kita benar-benar naik. Itu yang pertama. Yang kedua, di penghujung tahun kita juga disuguhkan oleh pemerintah dengan kenaikan harga BBM, sementara di 2 tahun terakhir kita nggak naik upahnya. Bagaimana kita bisa mengimbangi itu gitu? Saya beli masyarakat hancur drastis, turun drastis, ya kan? Sekarang mau dinaikkan upah melalui PP 36. PP 36 beralih isu kembali kepada Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2022 dengan alasan jaring pengaman. Bagaimana bisa dengan alasan semacam itu? Sementara aturannya yang kami baca dan kami pahami itu mengadopsi dari PP 36 itu tadi, yang regulasi yang membatasi kenaikan upah. Sehingga menjadi di Jawa Tengah ini UMK-nya tertinggal dari daerah-daerah lain yang sudah tinggi. Apakah itu yang bisa dinamakan jaring pengaman? Itu justru menjadi jurang yang sangat menakutkan bagi buruh Jawa Tengah khususnya. Itu yang kami itu. Makanya kami mendorong pemerintah melalui gubernur yang memang mempunyai kewenangan di daerahnya, selaku pemerintah otonom, untuk berani menaikkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Mereka katanya minta adu konsep, ayo kita layani konsep ini. Tapi sementara ini dilarikan kembali kepada BPS. Sementara BPS diminta tidak mau ngasih akses kecuali yang meminta adalah kementerian. Baik. Sementara kami harus berbicara dengan siapa? Baik Pak Maksuri. Dari 13% ini bagaimana sebetulnya perhitungan aliansi buruh, Pak? Kenapa harus 13%? Itu laju pertumbuhan inflasi ditambah laju pertumbuhan ekonomi. Dan memang itu dirasa cukup berarti dari aliansi buruh juga, Pak? Saya rasa cukup. Baik, saya ke Mas Hamid dulu ya, Pak Maksuri ya. Ini banyak tuntutan yang akhirnya disampaikan teman-teman aliansi buruh ini, Mas Hamid ini. Bagaimana? Halo Mas Hamid. Ya, terputus ya. Pak Maksuri, kita lanjutkan ya komunikasi kita ya. Mas Hamid dari Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah ini terputus sambungannya. Kemudian berarti menolak untuk penerapan PP 36 ini ya, Pak Maksuri. Iya, menolak PP 36 dengan Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2022. Itu juga sama kami tolak. Karena kebijakannya, regulasinya tetap mengadopsi dari PP 36 yang membatasi. Itu berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Baik. Dari dalam kurun waktu 2 tahun terakhir memang tidak ada kenaikan sama sekali berarti. Tidak ada kenaikan 0,08% pada tahun 2022 dengan alasan pandemi. Baik. Ini kita sudah tersambung lagi ya dengan Mas Hamid ya, Pak Maksuri ya. Mas Hamid, ini banyak tuntutan yang disampaikan Pak Maksuri dari menyuarakan Serikat Buruh Jepara. Ya, 2 tahun terakhir tidak ada kenaikan, meskipun banyak inflasi terjadi, harga-harga naik dan tidak ada kenaikan juga untuk UMP. Bagaimana ini, Mas Hamid? Halo, Mas Hamid? Ya, tampaknya masih bermasalah ya komunikasi kami dengan Haji Abdul Hamid, Ketua Komisi DPR. Halo Mas Hamid, selamat siang. Sudah tersambung kembali? Halo. Oh iya, sudah tersambung kembali Pak Maksuri. Saya ke Mas Hamid dulu ya. Ini tadi Pak Maksuri menyampaikan banyak hal ini, penolakan. Karena mengingat 2 tahun terakhir tidak ada kenaikan dan hanya dinaikkan 10%. Dirasa kurang cukup untuk kehidupan berikutnya di tahun 2023. Ini bagaimana ini Mas Hamid? Halo Mas Hamid. Halo Mas Hamid, masih bersama kami? Ya, tampaknya komunikasi kami terganggu ya dengan Mas Hamid.
Pak Maksuri, kita lanjutkan dulu ya. Iya. Baik. Apalagi kira-kira tuntutan yang akan disampaikan pada demonstrasi siang hari ini, Pak Maksuri? Ya kami sederhana saja, Pak. Ya artinya 13% itu berdasarkan perhitungan kami melalui survei pasar dan melalui analisis akademis juga kami punya perhitungan itu. Artinya kalau di bawah 18 itu bukan sebagai jaring pengaman, tetapi itu adalah mengelabui kami melalui adopsian dari PP 36 itu tadi. Itu tuntutan kami hanya itu, nggak ada yang lain. Karena ya kalau kita minta BBM turun itu sangat tidak mungkin. Kami juga pernah demonstrasi terkait masalah BBM, tapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung ya tidak bisa dirubah semacam itu. Jadi ya kami meminta hak kami di tahun ini karena inflasi kami naiknya tinggi, ya harus naik 13%. Dan kami juga membawa konsep perhitungan rumusannya yang jelas. Tidak seperti pemerintah mengeluarkan rumus kadang hari ini kadang besok B. Baik. Iya. Jadi menjadi satu ketimpangan di pemerintahan itu kayak macam apa Pak ya? Peraturannya sering nggak jelas. Iya. Baik, Pak Maksuri, kita sudah tersambung lagi ya dengan Mas Hamid ini. Selamat siang Mas Hamid, sudah tersambung kembali ya? Iya. Oh iya. Ini tadi Pak Maksuri menyampaikan selama 2 tahun terakhir terimbas pandemi tidak ada kenaikan UMP dan sekarang hanya dinaikkan 10%. Ini dirasa kurang cukup ini, Pak Mas Hamid. Bagaimana ini? Iya. Ya memang panduannya memang di pusat. Panduan untuk bagaimana menetapkan dari skala-skala rumus tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi acuan yang pertama. Adapun kewenangan nantinya bagaimana gubernur akan mengusulkan di luar ketetapan pusat, pasti formulasi itu kan akan dibuat nih sebelum sampai pada penetapan UMP maupun penutupan OMK. Ya. Tetap bisa diusahakan sejalur bagaimana itu tidak menyalahi dari aturan yang ada di atasnya. Mestinya kami juga menyarankan kepada pemerintah pusat bagaimana akses tentang data yang berasal dari BPS itu sifatnya terbuka. Jadi perhitungannya jelas. Karena formulasi di beberapa perhitungan UMP, UMK, KHL itu menjadi salah satu alternatif perhitungan, salah satu bagian perhitungan, tapi juga ada yang hanya pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, atau bahkan yang terbaru ini kalau Omnibus Law ini ditetapkan ya di salah satunya ambil pertumbuhan ekonomi maupun atau dari tingkat inflasi. Harapan kami dari berbagai formulasi perhitungan UMP, UMK ini ya rasional untuk tingkat kebutuhan bagaimana pekerjaan dari kebutuhan hidupnya. Dan kedua adalah rasio untuk bagaimana industri ini juga bisa berjalan, begitu. Karena dampaknya tetap akan kembali ke masyarakat juga. Baik. Gitu. Ini ada demo yang akan dilakukan Aliansi Buruh Jepara ini, Mas Hamid nih. Bagaimana DPRD Jawa Tengah akan merespon ini? Ya, tetap kita akan menerima dari aspirasi teman-teman buruh, dan selama ini juga bagaimana apapun yang diusulkan tetap kami sampaikan ke pemerintahan pusat. Dalam hari ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga kementerian yang terkait untuk membidangi dari urusan teman-teman buruh, yaitu Menteri Tenaga Kerja, dan juga di perwakilan kami di atas kami di DPR RI. Ya, ketiga unsur itu yang selalu kami kirimkan sesuai dengan aspirasi teman-teman buruh. Formulasinya seumpama nanti dengan Gubernur Jawa Tengah ada satu kebijakan yang beda dan memang itu punya satu celah hukum untuk ke sana,
ya no problem. Kalau memungkinkan dari 13% permintaan teman-teman buruh dan memang diupayakan dari skema-skema yang ada atau punya regulasi yang memayungi usulan tersebut, saya kira nggak masalah untuk diajukan oleh pemerintah Jawa Tengah. Baik. Saya ke Pak Maksuri dulu, Mas Abed. Pak Maksuri, apa yang ingin disampaikan ke Mas Abed ini untuk penetapan UMP ini? Ya, saya sih berharap kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang mana aspirasi kami rakyat para memohon atau meminta kepada DPRD agar menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini adalah Bapak Gubernur, kita punya konsep. Bahkan hari ini saya bawa, kalau Bapak Gubernur berkenan hadir, ayo kita kaji bersama-sama. Hitungan dari BPS harusnya itu melalui survei pasarnya, melalui kami bersama dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh, dengan APindo, dengan pemerintah, bersama dengan BPS, itu bersama-sama kita turun mengkaji KR-nya seperti apa di daerahnya masing-masing. Dan pesan juga kepada Bapak Gubernur untuk bisa memberanikan diri untuk mengambil diskresinya sebagai pemerintah daerah yang memegang otonomi daerah agar lebih berani mengeluarkan upah sesuai kebutuhan hidup layak. Mungkin itu. Baik, saya kembali ke Mas Hamid ya. Dari Mas Hamid sendiri sebetulnya apakah sepakat dengan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Buruh Jepara ini untuk menaikkan 13% atau lebih cenderung ke yang maksimal 10% saja? Ya, posisi kami sepakat tidak sepakat dengan berbagai aturan yang ada. Yang penting kita mau menaikkan dari sejumlah batas atas pemerintahan dengan skema, nanti kan harus ada perhitungan secara keseluruhan. Bagaimana perhitungan yang 10% itu, atau ada kebijakan political will sampai misalkan ada dorongan dari teman-teman buruh dan rasio 13% itu juga bisa mencukupi dengan dasar satu perhitungan tertentu, dan tidak masalah. Semakin tinggi untuk semakin buruh, kami juga semakin senang sebagai perwakilan dari masyarakat. Tinggal nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan pemerintah provinsi, dalam hal ini perwakilan gubernur, untuk mencari formulasi tersebut. Dan kami juga akan mengadakan sharing dengan Kementerian Ketenagakerjaan, bagaimana mencari satu formulasi yang memang menjadi titik tengah antara teman-teman buruh dan juga teman-teman pengusaha. Begitu. Baik. Berarti masih ada kemungkinan untuk usulan dari Aliansi Buruh ini diterima dan diajukan untuk penetapan di Provinsi Jawa Tengah menjadi 13%. Ya, masih, karena itu lambat-lambatnya nanti di tanggal 28 November ini untuk pengajuan UMP. Akan adakah suara pengusaha juga yang didengarkan mungkin, Mas Hamid? Oh, pasti. Di Dewan Pengupahan, di situ tempatnya ketemunya teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan juga dari pihak pemerintah. Itu tripartit di situ muncul, sehingga itulah nanti akan membuat satu kesepakatan dan beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Nah, saya ke Pak Maksuri lagi ya, Mas Hamid ya. Pak Maksuri, bagaimana sebetulnya sampai sekarang para pengusaha kemudian menerapkan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam penetapan UMP? Apakah langsung mengeksekusi atau perlahan? Kalau saya rasa untuk investasi, kalau pemerintah sudah menetapkan, ya khususnya PMA, pemodal asing, itu langsung mengikuti, Pak. Langsung mengikuti. Karena mereka tentunya begini, praktek upah murah itu sudah tidak lebih menarik daripada kepastian hukum, pengamanan modal buat mereka. Jadi saya berharap begini, jangan lagi pemerintah berselancar memanggil investasi
di daerahnya dengan menggunakan rumusan formula upah murah gitu loh. Padahal usaha investasi itu sudah tidak ada lagi di daerah-daerah lain, itu upahnya tinggi. Tapi tetap kok masih ada mereka investasi yang menanam modal di daerah itu. Karena usaha sekarang lebih kepada kepastian jaminan pengamanan modalnya. Ya harapan saya pemerintah janganlah ibaratnya menarik investasi dengan mengorbankan rakyatnya melalui menggunakan praktek upah murah gitu. Baik, Pak Maksur ya. Kalaupun memang penetapan kenaikan UMP ini menjadi harapan pemerintah untuk tetap menyejahterakan rakyatnya, kita tunggu memang eksekusinya seperti apa ke depannya Pak Maksur ya. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Bapak-Bapak sekalian, Pak Maksur dan Pak Hamid ya pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Mas. Demikian pendengar Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah fraksi PKB Haji Abdul Hamid dan juga Ketua Aliansi Serikat Buruh Jepara Maksuri. El Sinta Semarang News and Talk.